semuanya, ketemu lagi kita di ibadah online hari ini bersama aku Kak Firbe dan juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya semangat? Semoga kalian semuanya tetap sehat-sehat juga ya. Nah teman-teman, sebelum ini aku mau tanya nih, teman-teman ada yang masih ingat nggak sama tema Paskah tahun ini? Temanya apa ya teman-teman? Magic apa ya? Magic of love, bener banget. Magic of love, kasih yang mengubah segalanya. Kasihnya siapa ya yang magic? Kasihnya Kak Bebe? Bukan. Kasihnya siapa ya Kak yang magic? Kasihnya Tuhan Yesus. Kasihnya Tuhan Yesus yang mampu mengubah segalanya. Keren ya. Kasihnya Tuhan Yesus bisa mengubah orang yang tadinya marah-marah, sekarang gak suka marah-marah lagi. Orang yang tadinya suka ngambek, sekarang gak ngambek lagi. Orang yang tadinya suka nangis, sekarang gak nangis lagi. Waduh, keren ya kasihnya Tuhan Yesus itu. Nah teman-teman, hari ini karena kasihnya Tuhan Yesus, kita bisa beribadah online bareng-bareng. Dan aku mau ajak kalian buat ibadah sama-sama, terus bersuka cita buat Tuhan. Tapi sebelum itu, aku mau ajak kalian untuk berdoa dulu yuk, sebelum kita mulai ibadah hari ini. Yuk teman-teman, kita siapkan hati yang mau ngomong sama Tuhan. Kita lipat tangan kita dan kita tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu mulai dari tadi malam sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu dan juga karena penyertaan-Mu kami dapat beribadah hari ini secara online. Dan biarlah Engkau sertai mulai dari awal sampai akhir ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah semangat dan sukacita memenuhi hati kami, sehingga kami dapat semangat dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah teman-teman, gak kerasa loh ya, kita sudah mulai memasuki Paskah. Kalau gitu, kita sudah memasuki minggu keberapa ya teman-teman? Ke-1, kedua, ketiga. Kita sudah di tengah-tengah nih teman-teman. Teman-teman, mulai hari ini sudah ada persiapan belum? Atau hari ini sudah siapin hati yang semangat buat puji-puji Tuhan? Atau hari ini sudah siapin hati yang senang buat puji-puji Tuhan? Semangat dong ya. Nah kalau gitu, dengan berdiri sama semangat, kita puji dan memuliakan nama Tuhan. Bersukacitalah. Ayo. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka
tanya nih, Tuhan Yesus itu sayang nggak sih sama kita? Apa? Nggak sayang? Sayang. Buktinya Tuhan Yesus itu udah rela loh mati di kayu salib buat nebus semua dosa kita. Wah, di sini teman-teman ada yang mau mati di kayu salib? Nggak mau dong ya, Kak Feby sendiri juga nggak mau. Tapi Tuhan Yesus itu rela loh melakukannya itu buat kita, karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Nah, karena Tuhan Yesus itu sudah sayang sama kita harus nggak sayang sama Tuhan Yesus? Pastinya malah harus lebih sayang sama Tuhan Yesus. Nah, nggak cuma Tuhan Yesus aja, kita juga harus sayang mama papa, kita harus sayang koko, cece, titi, oma, opa, pokoknya harus sayang semuanya. Nah, teman-teman masih semangat kan? Sebelum firman, aku mau ajak teman-teman untuk nyatain perasaan kalian ke Tuhan Yesus lewat satu lagu, I Love You Jesus. Setelah kita puji Tuhan bareng-bareng, saatnya kita untuk dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini seru loh teman-teman. Mau tahu nggak? Firman Tuhannya hari ini adalah Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Kok Tuhan Yesus mau ya membasuh kaki murid-muridnya? Kalau gitu siapin dulu Alkitabnya, siapin bolpen atau pensil buat nulis poin-poin penting waktu firman Tuhan nanti. Dan jangan lupa ya teman-teman, siapin hati dan juga siapin telinga buat dengerin firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini bakalan dibawain oleh kakak-kakak guru sekolah minggu berikut ini. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita bersyukur ya, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tadi kita sudah mau muji Tuhan. Nah, sekarang ini Kak Indra mau ajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memberikan kita hikmat supaya dapat mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik ketika kita jalan-jalan di luar ya, di luar rumah ya, jalan kaki tanpa alas kaki, tanpa sendal, maka kaki kita menjadi kotor, kaki kita kena debu.
Nah, biasanya ketika kita masuk rumah, apalagi naik ke tempat tidur, naik ke ranjang, pasti kita cuci kaki dulu. Kalau kita tidak cuci kaki, ranjang kita jadi kotor. Ranjang kita menjadi berdebu. Nah, teman-teman, di Yohanes 13 di situ juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, di ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Kak Indra bacakan ya buat adik-adik semua ya, diperhatikan ya di sana ya. Ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya adik-adik, jadi di sini diceritakan Tuhan Yesus ya sedang makan bersama dengan murid-muridnya. Nah, ini adalah Minggu Prapaskah ya, di mana sebentar lagi kita merayakan Paskah, di mana kita mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus disiksa, dia makan bersama dengan murid-muridnya. Nah, di sini dia katakan bahwa dia makannya sama murid-muridnya. Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Selama ini dia sudah bersama dengan murid-muridnya, melayani bersama-sama. Ke-12 muridnya ya. Dan Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Nah, ketika mereka makan bersama, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri. Dia kemudian mengambil sebuah kain dan mengikatnya di pinggangnya, lalu menuangkan air di sebuah basi atau baskom, lalu membasuh kaki murid-muridnya. Nah adik-adik, basuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan kaki itu adalah pekerjaan seorang budak pada waktu itu, seorang hamba. Tapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya adik-adik, pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, seorang budak, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu ketika seseorang sudah melakukan perjalanan, maka kakinya akan dibasuh oleh seorang budak. Secara khususnya di sebuah pesta. Jadi ketika ada pesta, si tuan rumah ini atau yang membuat pesta ini menyiapkan budak. Jadi ketika orang-orang datang, kaki mereka dibasuh. Mereka datang bukan naik mobil, naik motor kayak sekarang ini, tidak. Jadi melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan ke tempat pesta itu membuat kaki mereka menjadi kotor, menjadi berdebu. Sehingga kaki mereka harus dicuci, dibasuh. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, dia membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus adalah guru mereka dan juga Tuhan mereka. Tetapi Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di ayat 12-17 dikatakan begini adik-adik. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu
jika kamu melakukannya. Ya, Tuhan Yesus setelah membasuh kaki murid-muridnya, dia duduk dan mengatakan kepada mereka mengenai makna daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya ini guru kalian, Tuhan kalian, tapi saya membasuh kaki kalian. Nah, maka dari itu kalian juga harus melakukan hal yang sama, saling membasuh. Sebuah teladan yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka itu bukan hanya sebagai sebuah pertunjukan supaya mereka lihat, wah Tuhan Yesus basuh kaki kami. Tidak, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu Tuhan mau mereka lihat dan mereka lakukan. Tuhan Yesus memberikan teladan, artinya sebuah sikap perbuatan yang harus diikuti oleh murid-murid, yaitu saling membasuh kaki mereka. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, teladan bagi mereka. Mereka juga harus melakukan itu sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya untuk mengikuti teladannya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu saling membasuh kaki mereka. Artinya mereka saling melayani. Melayani dengan kasih dan melayani dengan rendah hati. Nah, adik-adik, melalui cerita Alkitab kita hari ini, kita diingatkan, kita belajar untuk saling melayani, yaitu melayani dengan kasih dan melayani dengan rendah hati. Ayo, mari kita lakukan itu, praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Saling melayani, yaitu dengan menolong orang lain, membantu orang lain, dan bisa kita lakukan di rumah, membantu orang tua kita. Beresin tempat tidur ketika kita bangun, membersihkan meja makan setelah makan, atau bisa bantu nyapu. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan teladan kepada murid-murid pada waktu itu, tetapi juga kepada setiap kita. Kepada Kak Indra, kepada adik-adik di rumah, kepada kakak sekolah minggu yang lainnya. Yaitu kita melayani dengan kasih, melayani dengan rendah hati. Nah, artinya apa teman-teman? Ketika kita melayani, membantu orang lain, kita melakukannya tanpa membeda-bedakan. Kita melakukannya tanpa memandang siapa yang kita tolong, siapa yang kita bantu. Jadi kita melakukan itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal atau orang yang dekat dengan kita. Tapi kita membantu semua orang, menolong semua orang yang membutuhkan. Nah, ayo mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, saling melayani dengan kasih dan dengan rendah hati. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ulang ya. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi teladan apa itu? Teladan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu melayani murid-muridnya. Jadi itu teladan yang juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami memiliki kerenduan untuk mau melayani, mau menolong orang lain, membantu orang lain Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.